tidak apa itu demokrasi Pancasila? Untuk itu, mari kita bahas mengenai apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan keberanian, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26-34. Pasal 28J merupakan hasil amandemen kedua oleh MPR dan tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 17 atau MPR tahun 1998 tentang HAM. Dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial dan keuniversalan. Cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi maupun minoritas. Adapun isi pokok demokrasi Pancasila yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2018 karya Ujang Permana. Demokrasi Pancasila mempunyai 4 isi pokok, yaitu 1. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjabarannya dimuat dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menghargai serta melindungi HAM atau hak asasi manusia. Ketiga, pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan didasarkan pada kelembagaan. Dan yang keempat, sebagai sendi dari hukum yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Di dalam demokrasi ada beberapa bagian yang menjadi wujud nyata dari demokrasi. Di antaranya yaitu ada sistem pemerintahan, mufakat, HAM, kedaulatan, kekuasaan, kebebasan, dan juga pemilu. Namun, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai satu kenyataan yang sering terjadi pada demokrasi Pancasila, yaitu salah satunya adalah pemilu. Pada pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menentukan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah kalian ingat apakah itu Luberjurdil? Luberjurdil memiliki arti masing-masing. Yang pertama yaitu langsung, berarti memilih langsung memberikan suaranya tanpa perantara. Kedua, umum, berarti setiap warga negara yang memenuhi syarat punya hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga, bebas, artinya pemilih memberikan suara tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Yang keempat, rahasia, berarti pemilih dijamin kerahasiaannya yang seorang pun tidak ada yang tahu. Yang kelima, jujur, berarti pelaksanaan pemilu dilakukan secara benar dan tidak menyimpang. Dan yang keenam yaitu adil, maksudnya adalah semua peserta pemilu diperlakukan
diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan dan tanpa ada yang dirugikan. Secara garis besarnya, pemilu merupakan wujud nyata demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting, yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara menanamkan diri sebagai negara demokrasi, mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun daerah. Meskipun pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi yang lebih mengedepankan kebebasan hak dalam berpendapat dan bersuara, namun tetap saja masih ada segolongan orang yang lebih mengutamakan pendapatnya atas dasar ego dalam diri dibandingkan dengan tercapainya suatu kesejahteraan rakyatnya. Golongan tersebut merupakan golongan putih. Golongan putih atau yang disingkat golput adalah istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu pada tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama pada era Orde Baru. Pesertanya sekitar 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada pemilu pada tahun 1955 yang diikuti sekitar 172 partai politik. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah golput ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah putih karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu jarang ada yang berani tidak datang ke tempat pemungutan suara atau TPS karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi golongan karya, yaitu partai politik dominan pada masa Orde Baru. Di dalam kegiatan pemilu, selalu ada badan pengawas yang mengawasi detik-detik berjalannya kegiatan pemilu. Badan yang dimaksud tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu atau yang disingkat dengan Bawaslu. Bawaslu memiliki tugas, yaitu 1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. 2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. 3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu. 4. Perencanaan penyediaan logistik oleh KPU. 5. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu. 6. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.